Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Zahra dengan 12214. Di sini saya akan mereview tugas-tugas aplikasi komputer dari awal semester hingga akhir semester. Yang pertama itu tugas yang pertama itu ada transportasi. Apa sih itu transportasi? Transportasi pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu. Ada biaya transportasi minimum, karena hanya ada satu macam barang atau tempat tujuan dapat memenuhi permintaan dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Nah, itu pengertian dari transportasi. Yang kedua itu ada assignment. Assignment sendiri dalam dunia bisnis dan industri sering menghadapi masalah yang berkaitan dengan penggunaan yang optimal dari berbagai sumber yang produktif untuk melakukan tugas-tugas berbeda. Oleh karena itu, masalah penugasan akan mencakup sejumlah sumber yang mempunyai tugas. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau minimalkan biaya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari macam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Yang ketiga itu ada break-even point. Apa itu break-even point? BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, tidak memiliki keuntungan yang maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Break-even point atau BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. BEP dalam POM biasanya digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pemilihan lokasi pabrik. BEP atau CFA digunakan untuk mendapatkan titik indifferent antara dua pilihan yang didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel. Adapun break-even merupakan salah satu kasus atau bagian dari CFA, di mana kasus tersebut hanya ada satu biaya tetap, satu biaya variabel, dan satu pendapat per unit. Break-even point. Titik break-even itu sendiri menunjukkan volume atau pendapatan yang hanya bisa menutup total cost. Data yang dibutuhkan variabel cost per unit, fixed cost, revenue per unit. Yang kelima itu integer. Integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Berbedanya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat. Selanjutnya ada location dan inventory. Apa itu location? Pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha sesuai memerlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usaha. Modul lokasi pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari
proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Yang selanjutnya ada linear programming. Linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Linear programming memiliki 6 output, yaitu linear programming result, linear solution list, iteration, dual dan grafik. Yang selanjutnya itu ini UTS kemarin, ya ini selanjutnya ada model forecasting. Apa itu model forecasting? Model forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksi suatu perkiraan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 subbab. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series untuk memprediksi masa depan permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series yang dalam PAM meliputi metode night moving average, rata-rata bergerak pertimbang eksponensial smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi adiktif. Model yang kedua adalah untuk situasi di mana suatu variabel, misal permintaan adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain, atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana, hanya satu variabel bebas, atau regresi berganda, variabel bebas lebih dari satu. Model ketiga yang memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu dengan metode, dan model keempat yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Ujian untuk menghitung metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramal permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya itu ini juga sama, namun beda dalam penyelesaian tugasnya. Yang selanjutnya ada network modul. Modul network adalah sambungan penghubung antara satu dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam model network. Yang satu, minimal spanning tree untuk menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal. Yang kedua, maksimal flow untuk menentukan jumlah aliran yang dapat dilayani sebuah jaringan. Yang ketiga, shortest path untuk menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Yang selanjutnya ada project management. Manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan dan pengendalian. Teknik yang paling umum digunakan adalah teknik telaah dan evaluasi program dan metode jalur kritis. Keduanya bisa dikatakan merupakan satu kesatuan. Untuk teknik telaah dan evaluasi program, aktivitasnya berbasis pada jalur atau activity on earth (OA). Sedangkan CPM aktivitasnya berbasis pada titik atau activity on node. Yang selanjutnya itu ada waiting list, yaitu modul ini digunakan untuk menciptakan metode antrian yang menguntungkan ketiga desain, meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan biaya konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Macam model antrian yang satu, single channel, single pass, single channel multi pass, multi channel single pass, dan multi channel dan multi. Yang terakhir itu ada productivity and quality. Apa itu productivity? Produktivitas didefinisikan sebagai rasio
atau tertentu dengan program POM